Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk di pertemuan 3, seharusnya ya kalau misalkan kita tatap muka, kita udah ke Adobe XD ya, ke mulai ngedesain aplikasi gitu. Tapi mudah-mudahan nanti selama pembelajaran online nanti kalian tinggal perhatiin sebenarnya penggunaan aplikasi Adobe XD itu sama aja kayak aplikasi lainnya kayak Photoshop, kayak Illustrator dan lainnya gitu. Cuman mungkin ada fitur-fitur tambahan yang mungkin di Adobe XD itu beda gitu sama aplikasi lain khusus untuk UI UX design gitu. Nah, diharapkan juga nanti aplikasinya di laptop kalian sendiri itu udah diinstal ya. Jadi nanti kalau ada tugas, emang nanti di akhir ada tugas ya. Jadi bisa langsung dikerjakan gitu. Tugasnya 2 ya. Satu ngejelasin tugas 1, yang kedua ngejelasin tugas buat nanti UAS praktek. Nah untuk sekarang mungkin kita bakal coba yang ngebahas gimana sih caranya bikin satu tampilan aplikasi yang mungkin nanti bisa diinteraktifkan gitu kan ya di aplikasinya. Nah, di Adobe XD sendiri ini aplikasi yang biasanya Adobe XD ini biasanya dipakai untuk ngedesain aplikasi apapun, mau itu aplikasi desktop, aplikasi website atau aplikasi berbasis mobile ya, berbasis mobile itu bisa. Gitu. Nah, kalau kalian udah install terus buka di halaman utamanya ya kayak gini, ini bisa langsung kelihatan. Di sini ada beberapa preset ya yang bisa kalian pilih. Bahkan untuk selain aplikasi juga bikin kayak story itu bisa ya di sini. Misalkan nih untuk mobile di sini ada beberapa preset yang udah disediain sama si Adobe-nya kayak misalkan untuk bikin aplikasi sejenis iPhone ukuran layarnya berapa sih gitu ya. Terus kalau misalkan untuk bikin aplikasi dari Android itu ada ukurannya berapa sih? Kalau Android itu ada, kalian bisa pilih yang Google Pixel 5 atau Pixel 4 ya gitu. Atau mungkin kalau di versi lain di sini mungkin munculnya Android ada gitu. Nah, di sini di sampingnya ada beberapa angka kayak 390 kali 844 itu tuh tinggi kurang lebih ya, tinggi rata-rata gitu. Misalkan kalau iPhone 12 Pro itu tuh tinggi layarnya 844 kalau lebarnya 390 dalam ukuran pixel. Kalau misalkan Android yang sedang gitu ya, yang contohnya Google Pixel 4 itu kurang lebih tinggi lebarnya itu 870 tingginya, kalau lebarnya 412 gitu. Jadi udah disesuaikan di sini. Kalau untuk website juga udah disediain presetnya. Misalkan mau yang lebar layarnya 1920 atau yang lebarnya sedang itu ada 1366 pixel, itu kalian bisa pilih gitu. Atau kalau misalkan mau custom boleh ya di sini, custom lebar sama height-nya atau tingginya berapa gitu. Nah, kalau misalkan kemarin kan ada yang itu ya, ada yang berkendala, Pak, Adobe XD-nya nggak bisa diinstal gitu. Sebenarnya kalau nggak pakai Adobe XD juga nggak apa-apa ya. Kalian bisa pakai Figma ya. Figma itu yang ini nih ikonnya. Ini sama Figma juga aplikasi yang dikhususkan untuk bikin desain UI. Cuman basisnya itu internet. Jadi selama kalian mengerjakan desain itu harus koneksi internet terus. Tuh. Nah, kalau Adobe XD enggak. Jadi Adobe XD itu offline gitu ya, nggak perlu online. Terus kalau mau di onlinein bisa nggak kalau Adobe XD? Bisa. Kalau Figma itu harus online, cuman kalau misalkan di offlinein bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya itu harus di-convert dulu ke .fig ya. Nanti ada ekstensinya .fig. Fig. Langsung bisa dibuka di yang lokal ini gitu. Atau misalkan nggak bisa Figma, nggak bisa Adobe XD, bisa aja ya kalau ngedesain itu pakai Adobe Photoshop itu boleh gitu. Atau pakai Adobe Illustrator itu boleh, nggak masalah. Bisa ngejalan. Oke, nah yang pertama di sini ada contoh nih ya. Contoh misalkan ini ada desain website. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada contoh desain website. Ini ceritanya kayak website tentang jual makanan gitu ya.
kayak pizza kayak gitu gitu. Nah, yang harus kita tahu ya kalau sebelum kita ngedesain ke hal-hal yang kayak gini, kemarin kan kita udah ngebahas ilmu apa aja yang harus dipelajari. Nah, selain itu juga kita harus tahu eh, apa ya disebutnya itu komponen ya, komponen yang ada di aplikasi gitu. Karena satu komponen di aplikasi desktop sama web atau misalkan mobile satu sama lain itu punya komponen yang bisa dibilang sama namanya atau ada beberapa komponen yang namanya beda gitu. Contohnya gini, misalkan kalau di website ya, website itu pasti identik dengan bagian atas kayak gini ya. Di sini selalu ada kayak apa ya, logo gitu ya, logo perusahaannya atau logo tentang nama usahanya apa gitu. Nah, sederhananya atau misalkan secara apa ya, secara lumrahnya gitu ya, di samping logo itu selalu ada yang namanya teks yang nantinya itu fungsi itu sebagai link ya, link. Nah, ini disebutnya kalau di website itu menu navigasi gitu ya, atau menu biasa gitu ya, menu navigasi. Terus kita juga bisa nyebutnya kalau menu itu kan keseluruhannya about, output, plan sampai kontak ini kita sebutnya sebagai menu gitu ya, menu navigasi. Tapi kalau satuan gini gimana? Misalkan cuman tulisan plan-nya doang atau misalkan ada tulisan di belakangnya ada background. Nah, kita nyebutnya sebagai button atau tombol gitu ya, tombol. Terus di website juga biasanya suka ada bagian-bagian yang sebagai call to action-nya gitu. Nah, biasanya call to action itu berupa bagian-bagian informasi yang ukurannya selalu besar atau kita sebutnya di website itu hero ya, hero gitu. Atau bahasa lainnya boleh header gitu ya, header. Nah, kalau contohnya kalau di website ini kayak misalkan nih gambar menu makanan pizzanya ini dibungkus dengan bentuk yang melengkung gini, terus gambarnya dimasukin ke dalam gitu. Terus di samping sebelah kanannya ya, di samping sebelah kanannya kita pasang berupa teks ya, teksnya yang apa ya, yang bisa apa ya, yang bisa menarik perhatian gitu ya. Terus biasanya suka ada satu tombol. Nah, ini disebutnya call to action ya di sini. Terus kalau misalkan kalian nemu-nemu kayak gini nih, kayak ada icon Twitter, Dribble, Instagram, Facebook, atau yang lainnya ya, itu disebutnya bagian sosmed ya kalau di apa, kalau di website gitu. Nah, terus nah di bagian tengah ini kita nemu bagian yang kayak gini nih. Ada misalkan di sini ada tulisan our food, di bawahnya itu ada kayak tambah, terus ada tulisan pakai heading ya, di sini pakai heading, di bawahnya ada deskripsinya apa. Nah, kalau di website kita nyebutnya sebagai list ya, atau teks list teks gitu. List yang berupa teks. Nah, kalau nanti di mobile itu namanya bukan list lagi gitu, tapi sebagai widget ya namanya gitu, beda lagi. Terus sini ada button lagi. Nah, di sini ada gambar. Nah, ada istilah juga di desain itu ya, kalau kita bikin bentuk lengkungan kayak gini atau lengkungan bebas ya, kayak misalkan ini ada kotak, tapi ujung itu rounded. Rounded itu melengkung ujungnya. Tapi nggak semua, di sini runcing, di sini runcing, di sini lembut gitu ya, atau rounded. Nah, gambarnya dimasukin ke bentuk yang kayak gini. Artinya kita memasukkan bentuk ke dalam, memasukkan foto ke dalam bentuk ya. Itu disebutnya masking kalau di desain ya. Tuh, disebutnya masking. Terus kalau di website itu biasanya kan bagian atas itu tadi disebutin sebagai bagian header ya. Kalau bagian konten di website disebutnya apa? Nah, kalau bagian konten, bagian dalam di website itu biasanya disebutnya artikel ya, disebutnya artikel. Mau dari sini sampai ke bagian yang plain ini contohnya ini bisa disebut artikel. Nah, di website itu ada yang namanya kayak gini nih. Ini kalau ini informasi kayak yang bisa di slide-slide gitu ya. Contohnya kalau di sini kan ada dua nih, ada dua slide, ada dua gambar. Nah, kemungkinan ini mungkin aja bisa di slide ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, satu gambar kayak gini yang di dalamnya ada info ya, misalkan di sini ada info diskon dan lain sebagainya, berikut sama gambarnya. Nah, di website itu namanya card ya, kartu gitu, CARD, kartu. Terus nah di bagian bawah biasanya selalu ada kayak gini ya,
Nah, kalau yang kayak gini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Misalkan di website itu ada kayak kita tuh harus ngetikin nama, nomor telepon, terus pesan apa nih ke si websitenya, langsung kirim. Nah, biasanya disebutnya apa? Kalau di website Bukan Pak. apa? Form. Form ya, forum gitu. Form atau bahasa kitanya ya forum gitu. Forum itu kan mestinya untuk apa ya, merangkum informasi lah gitu ya. Tuh. Nah, biasanya kalau merangkum informasi kita butuh satu kotak yang fungsinya menampung informasi itu gitu, mau berupa apa aja bebas, mau teks, data, teks, nomor, alamat, apapun gitu ya bentuk data. Di struktur data kita udah belajar kan ya tentang jenis-jenis data, itu pasti kepake di sini gitu, di forum. Nah, terus ada juga bagian-bagian yang mungkin edisional aja ya, kayak misalkan nambahin peta atau misalkan nambahin footer ya, di bagian footer. Nah, footer itu bagian website yang biasanya paling bawah dan isinya itu cuman beberapa informasi tambahan aja gitu. Kayak misalkan ada copyright-nya ya, terus ada link link menuju halaman yang lainnya atau link apa ya, link yang masih berhubungan sama si websitenya gitu. Terus biasanya juga ada sosial media kayak gini gitu. Nah, itu kalau di website. Gimana kalau misalkan di mobile? Nah, di mobile juga kurang lebih sama, cuman mungkin ada beberapa yang beda ya. Contohnya, nah ini contoh aplikasi mobile ya ceritanya. Nah, kalau di mobile itu nggak kayak website. Biasanya kalau aplikasi mobile selalu ada opening ya. Kalau misalkan kita buka website kan kita klik aja di browser, di address barnya nama webnya langsung muncul ya, kalau misalkan nggak loading tampilan websitenya langsung muncul. Tapi kalau aplikasi itu beda, aplikasi untuk mobile itu pertamanya kita nggak nulisin kayak web, nulisin linknya, tapi kita buka HP-nya, di HP-nya itu kan ada ikonnya ya, ada icon, pas diklik normalnya ya itu nggak langsung ke aplikasinya, selalu ada yang namanya opening ya, opening. Nah, opening di aplikasi mobile itu disebutnya splash screen ya, nih kayak gini nulisnya. Splash screen. Itu loading yang dipakai untuk apa ya, aplikasi mobile gitu. Terus kalau misalkan aplikasinya itu berupa apa ya, aplikasi yang memerlukan sebuah tutorial ke si usernya. Maksudnya itu gini, kalau misalkan ada aplikasi, kalau si usernya belum tahu cara menjalankan aplikasinya, aplikasi itu perlu memberitahu gitu cara apa ya, cara menggunakan aplikasinya. Atau mungkin kalau bukan tutorial menggunakan aplikasi, bisa menggambarkan fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Gitu. Misalkan aplikasi A itu tuh di dalamnya ada fitur apa aja. Nah, dijelaskan di bagian awalnya gitu. Nah, contohnya kayak gini. eh, Misalkan di sini ada aplikasi namanya Pedulimat, ini tuh ceritanya aplikasi untuk apa ya? Untuk ini apa namanya? Sumbang menyumbang itu. Donasi ya, kayak donasi gitu. Nah, sebelum login aplikasinya itu memberitahu kita tuh bisa ngapain aja sih di aplikasinya. Nah, itu tuh disebutnya onboarding namanya kalau di aplikasi ya. Nah, ini contohnya kita bisa donasi atau sedekah gitu. Terus di bagian bawahnya biasanya ada yang namanya proses barnya ya kayak gini. Ada biasanya kalau skip, kalau misalkan kita mah udah tahu nih aplikasi ini untuk apa, udah aja kan biasanya kita skip. Nah, kita sediakan tombol skipnya. Atau kalau misalkan kalau si fiturnya itu ada banyak dan penjelasannya itu cukup harus satu persatu, berarti kita bikin halamannya banyak. Ini misalkan, oh ini menceritakan di aplikasi ini kita bisa sedekah, terus selain sedekah kita bisa bayar zakat gitu ya. Nah, di bawahnya kita kasih indikator yang namanya dot indikator atau indikator ya, indikator namanya. Boleh berupa bentuknya kotak atau misalkan lingkaran kayak gini gitu ya. Cuman cara membedakannya kalau misalkan kita lagi posisi halaman yang aktif, berarti halamannya atau titiknya itu contohnya aktif kayak gini hijau, misalkan yang lainnya abu gitu. Pas pindah ke halaman berikutnya, nah yang aktifnya itu yang titik keduanya menandakan bahwa
kita tuh lagi ada di halaman yang keduanya kayak gitu. Ini perlu di UI itu penting supaya si user itu ngerti oh kita tuh lagi ada di halaman ini gitu ya. Ini disebutnya onboarding gitu ya kalau di aplikasi. Terus di berikutnya kalau di mobile aplikasi, kalau misalkan aplikasinya butuh untuk login atau misalkan untuk daftar, nah pasti kita butuh yang kayak gini. Ini namanya sama kayak di website ya tadi, berupa forum. Kalau login berarti forum login, terus kalau sign up atau registrasi ya berarti forum registrasi. Nah di sini juga ada beberapa hal yang harus kita tahu ya kalau misalkan kita mau bikin halaman login atau registrasi. Contohnya biasanya kita butuh apa sih kalau di login? Apakah kita login menggunakan email atau kita menggunakan ID gitu ya, atau berupa username itu bisa. Itu riset pencarian datanya itu penting untuk dikelola di halaman ini gitu. Terus kalau di halaman register juga ya, biasanya kalau misalkan kita mau daftar butuhnya apa aja sih gitu ya, untuk untuk bikin forumnya. Itu kenapa? Supaya kita tahu nih menentukan banyaknya forum yang dibutuhkan untuk registrasi itu, kita butuh berapa forum kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita bikin aplikasi tapi ternyata forum yang harus diisinya itu harus ada 20 forum. Kita harus tahu nih cara ngakalinya. Nggak mungkin kan dalam satu halaman kayak gini kita bikin ada 20 input forum kayak gini gitu. Bisa jadi berupa step by step forum gitu. Kita bisa banyak kayak gitu. Terus di bagian kalau di aplikasi mobile itu kita nggak lepas dari yang namanya ini ya, bagian atas gitu. Ini bukan ngedownload di internet atau atau kita screenshot HP terus kita ambil bawahnya doang, ambil atasnya doang gitu ya, di crop. Enggak, tapi kita harus bikin yang kayak gini juga. Ini namanya notifikasi bar ya, atau notif bar kan biasanya kalau di mobile notifikasinya di atas kan ya. Terus ada beberapa bagian mungkin lainnya kayak misalkan ini juga sama ya. Kayak misalkan ini ada bagian kalau di sini ceritanya itu general term gitu ya. Ini bagian yang kalau kita klik muncul ke atas. Si gambar ini tuh pas kita klik tombolnya nanti ke atas. Nah, ini juga nih termasuk kayak misalkan nah di sini ada tombol more ya. Di sini ada tombol more, pas kita klik muncul halaman ini ke atas, tapi backgroundnya yang belakang masih tetap ada, cuman terhalang sama background yang sedikit ngeblur gitu, agak gelap dikit gitu ya. Nah ini juga disebutnya sebagai notif bar juga namanya, notif bar, cuman posisinya yang dari bawah ya, bottom notif bar. Sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang notifikasinya atau si menunya itu muncul dari bawah ke atas kayak gini, banyak banget. Terus yang lainnya kayak, nah kalau di mobile kan yang kayak gini-gini ya, ini masih disebutnya header juga ya, cuman mungkin ukurannya kecil. Tuh. Nah kalau yang kayak gini-gini, ini disebutnya kayak button ya, button juga atau tombol. Cuman jenis button itu banyak, nggak cuman satu. Ada button yang cuman teks doang, ada button yang cuman gambar doang, ada yang kombinasi ya button sama button sama teks gitu, atau bahkan ada yang buttonnya ilustrasi kayak gini. Ini punya namanya sendiri gitu. Nah di mobile juga ada yang namanya card ya kayak gini. Cuman kita nyebutnya sebagai widget card. Atau kalau di mobile itu kan semua komponen yang ada di dalamnya itu ditampung dalam bentuk widget namanya. Tuh. Nah, cuman kita nyebutnya widget card aja gitu. Nah, di bawahnya lagi ya kurang lebih sama ya kayak gini juga card juga. Tuh. Ya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak bagian-bagian bagian-bagian aplikasi? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Tuh, mungkin kalau lebihnya mah nanti ya kita belajar selama pembuatan aplikasinya aja ya kayak gini. Oh ya, ini yang bagian bawah ini ada kalau website itu kan biasanya di atas menu navigasinya gitu. Nah, kalau aplikasi mobile juga ada menu navigasinya, cuman lebih condong ke posisinya yang di
bawah ya kalau mobile gitu. Tapi beberapa OS juga kayak misalkan Android sama iOS itu beberapa aplikasinya suka dibedakan. Kalau Android itu kebanyakan aplikasinya menunya ada di bawah. Tapi kalau misalkan di iOS itu biasanya posisi navigasinya selalu di atas gitu ya. Itu ada alasan-alasan tertentu kenapa mereka menentukan posisinya di posisi itu gitu ya. Gitu. Ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita coba ya sekarang bikin apa ya, bikin menu sederhana deh ya dari di Adobe XD lah gitu. Nih. Misalkan kita mau bikin aplikasi apa nih? Aplikasi web atau mobile? Mobile aja ya, aplikasi HP lah gitu ceritanya. Oke, setuju ya? Siap. Oke. Oke. Soalnya kalau website agak bosan juga ya, dari tahun ke tahun ngajarnya itu bikin desain website gitu. Misalkan kita di sini pilih iPhone ini aja ya, 12 Pro Max gitu. Nah, kalau udah dipilih, nanti si Adobe-nya itu otomatis bikin workspace-nya seukuran layarnya nah kayak segede gini ya. Lebar banget ya. Ada yang punya iPhone 12 Pro, mungkin selebar ini ya. So, ini ada satu halaman. Kalau misalkan mau nambah halaman lagi, gimana? Misalkan kan halaman di mobile itu nggak cuma satu, bikin beberapa gitu ya. Bisa di drag ya. Nah, kalau di Adobe XD itu kalian bisa bikin halaman, gampangnya gini ya, pakai main drag aja deh ya. Kalau di keyboardnya itu kalian tinggal klik Alt aja, nih Alt-nya diklik, terus si bagian namanya ini kalian bisa drag, jadi nanti ada dua workspace dokumen kayak gini ya gitu. Cuman kita sekarang bikinnya satu aja deh ya, nggak usah dua. Nah, misalkan ceritanya ini tuh halaman apa ya, halaman utama kita sebutnya activity. Nah, oh ya, kalau di website itu halaman utama itu disebutnya apa? Home ya, atau bahasa Indonesianya apa? Beranda. Nah, kalau di mobile itu halaman utamanya itu disebutnya atau halaman itu disebutnya activity. Nah, kalau halaman utama berarti main activity kayak gini. Itu kita harus tahu. Soalnya nanti juga ini berhubungan pas pemrograman. Misalkan kita mau bikin aplikasi mobile, halaman utamanya itu disebutnya activity gitu ya. Tuh, nih di sini kita sebutnya main activity. Kita pengen bikin UI-nya button ya, kan menu button itu ada di bawah nih ceritanya. Kita mau bikin animasi sederhananya. Contohnya di sebelah kiri itu kan ada beberapa tools nih. Kalian bisa pakai beberapa tools kayak misalkan mau bikin kotak itu ada rectangle, mau bikin lingkaran, misalkan bikin background ya, background dari si linknya, background dari si buttonnya itu mau lingkaran nih bisa, atau misalkan segitiga, atau bikin dari garis gitu bisa. Misalkan kita bikin dari kotak nih di bagian bawah. Nah, enaknya pakai Adobe XD itu kita bisa menentukan desain, menentukan ukurannya ya. Karena kenapa? Karena ukurannya itu langsung muncul nih di sini. Oh, enggak ya di sini. Cuman enaknya gini nih. Kalau misalkan kita bikin dua objek ya, kita ubah dulu warna dulu. Waktunya mau habis nih. Nanti kalau zoom-nya tiba-tiba mati, berarti waktu di zoom-nya habis ya, nanti linknya dikirim ulang. Nah, misalkan nih, kita ubah warna dulu deh, jadi warna apapun di sini. Nah, kalau kita mau bikin dua objek di atas, kayak gini. Nah, di sebelah, nih perhatiin di sebelah, ini ya, di sebelah, sebelah kiri nih. Sebelah kiri ini. Kita geserin ke bawah. Nah, ini kelihatan tuh ukurannya. Nah, ada muncul kan ya 20. Kalau ke atasnya ada naik lagi 23, 25. Itu tuh jarak ya antara objek. Nah, kalau misalkan kita bikinnya di Photoshop kan sebenarnya sama aja, cuman kadang-kadang kalau kita menentukan posisinya itu mau dideketin atau dijauhin itu pixelnya nggak kelihatan gitu. Nah, kalau di Adobe XD ini kelebihannya kelihatan. Kalau misalkan marginnya mau 20 nih, margin bawah dari si objek yang atas ini. Berarti margin bawah itu margin bottom ya, ke bawahnya pengen 20 pixel. Berarti di sini 20 tadi ada tulisannya gitu.
Nah, itu kelebihannya dari di Adobe XD. Nah, kita mau bikin menu navigasinya di bawah, kayak aplikasinya, kita contek deh, aplikasinya WA mungkin ya, menu-menunya kan di bawah. Oh enggak ya, aplikasi WA di atas. Atau aplikasi apa ya? Nah, aplikasi ini nih, Instagram ya, menunya ada di bawah nih. Instagram itu tingginya bisa kita atur nih di bagian bawah. Pokoknya semua opsi itu ada di sebelah kanan. Kalau tadi di sebelah kiri itu tools-toolsnya ya, kalau di sebelah kanan itu opsi. Maksud opsi itu kalau kita klik objek satu objek ya di workspace-nya, misalkan kita klik objek kotak, kita mau ngapain nih objeknya, mau ganti warna, mau ubah ukuran atau apapun, semuanya ada di sebelah kanan gitu. Misalkan nih ubah ukuran. Nah, ukurannya ada di sebelah kanan ini lebarnya 428. Kita pengen, atau emang lebarnya udah segitu ya mungkin ya. Nah, tapi tingginya kita nggak mau 84, pengen IG itu agak kecil ya. Misalkan 50, enter, ya, jadi lebih kecil ke bawah, atau 50, 60 deh ya, 60 kecilan. Nah, cuman background-nya kita ubah jadi putih di sini. Dan nggak kasih border ya, border itu berarti apa, garis pinggir, berarti nggak usah pakai garis pinggir. Terus cuman kalau IG itu kalau kita lihat ya di bagian atasnya ada kayak stroke mungkin ya, dikasih stroke atau dikasih kayak bayangan gitu mungkin ya. Kita bisa nambahin yang namanya drop shadow ya, di sini ada drop shadow. Nah, drop shadow itu fungsinya untuk menambahkan bayangan ya, menambahkan bayangan. Misalkan mana tadi drop shadow. Nah, posisinya pengen satu deh ya ke atas atau 3, Y-nya kosong nih. Gitu. Jadi di atasnya ada sedikit bayangan kayak gini. Gitu. Jadi supaya nggak apa ya, nggak nyaru gitu ya, kalau bahasa Sundanya. Nggak nyaru itu apa, nggak nempel banget sama background yang ini. Ya walaupun mungkin nanti kan di IG itu ada kotak ya, kotak buat foto kan biasanya gitu di belakang ininya gitu, kita pindahin ke belakang ke sini. Nah, kalau ini kan jelas kelihatan beda tuh. Nah, kalau misalkan nggak ada ya berarti kita ngebedainnya pakai yang kayak gini aja gitu, pakai drop shadow. Terus kita lihat lagi di IG itu biasa ada 5 menu ya, ada menu home, ada menu pencarian, ada menu IG TV, ada menu belanja, sama menu profil kan ya di sebelah kanannya gitu. Nah, untuk icon gimana? Nah, kalau untuk icon kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Cuman di Adobe XD itu ada plugin itu nama pluginnya ini. Kalau kalian mau download ya, namanya Icon for Design gitu, atau ada yang lain mungkin auto icon atau Berkey icon gitu ya. Kita coba yang ini aja deh, yang sederhana. Kita nggak perlu mirip banget sama IG-nya banget. Misalkan di sini cari tulisan home atau icon home. Nah, banyak tuh. Misalkan kita mau pakai yang ini nih. Ya. Kita tinggal drag aja ke sini. Itu tempel aja. Klik. Nah, muncul. Tinggal kita pindahin ya ke bawah. Nah, misalkan home-nya di sini. Terus kita cari icon apa lagi nih? Pencarian search ya. Search. Nah, kita pakai yang mana nih? Nah, ini ya. Oke. Nah, kita simpan sembarang dulu deh ya. Masalah ngatur ngatur jarak itu bisa diatur nanti. Selain search, apa lagi nih? IGTV atau pakai play deh ya. Pakai tombol play ya. Yang oke yang mana ya? Nah, untuk sementara kita pakai yang ini aja deh, sederhana ya, play. Nah, ini. Terus berikutnya ada shopping ya, tombol keranjang. Keranjang itu apa bahasa Inggrisnya? Chart. Chart. Chart mungkin ya. Kalau chart malah kayak gini, kayak apa?
diagram gitu. Iya. Apa ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Troll itu. Troll sih? Troll. Bukan sih. Kalau keranjang nggak mungkin ya, keranjang. Nggak ada. Apa ya? Atau kita kurangin deh ya, jangan ada tombol tombol keranjang itu, langsung aja ke profile ya. Profile. Oh, profile bukan profile tapi pakai people. Nggak ada yang seorang ya. Atau user mungkin ya. User. Nah, ini. Kita pakai yang ini aja. Cuman nggak seragam ya. Masih ingat kan kemarin di desain itu kita harus bisa Unity. Unity itu apa? Satu kesatuan ya. Artinya bisa bentuknya sama, bisa warnanya sama, atau warnanya beda tapi bentuknya sama boleh gitu. Berarti di sini yang nggak Unity apa? Yang lainnya berupa garis pinggiran ya. Tapi bukan warna. Kalau yang ini kan icon home, search Ada sama hitamnya. slide, bukan ada hitamnya. Ini apa ya? Pinggiran doang, stroke doang, tanpa fill. Fill itu warna dasar. Nah, tapi kalau yang user, ini stroke-nya nggak ada. Stroke-nya nggak ada, cuman fill doang. Nah, itu kan nggak seragam ya sama desain yang ininya. Kita cari yang mungkin seragam. Ini mungkin ya. Nah, jadi Unity-nya harus pakai di sini. Misalkan kita atur nih. Misalkan kita atur ya posisinya ini ada di 30,6 ini juga, atau misalkan kita atur bebas dulu, terus kita seleksi ya semuanya. Nah, gimana caranya supaya rapi? Di bagian atas kanan ini ada yang namanya alignment ya. Misalkan semuanya mau datar, berarti pilih yang tengah nih, alignment middle, jadi pas. Terus pengen posisinya jarak per iconnya itu sama ya, kita bisa pakai yang ini namanya distribute horizontal. Jadi pas diklik tuh jaraknya sama. Jadi menu kayak gini. Nah, mungkin sekarang kita cobanya gini ya, bikin animasi sederhananya. Untuk yang aktif, misalkan kita aktifnya itu lagi di halaman home nih. Lagi di halaman home. Halaman home itu pengen dikasih tandanya ada background lingkaran. Kayak gini. Tanpa stroke, fill-nya warna biru ini gitu ya. Nah, cuman posisinya kita pindahin ke belakang belakang ini ya. Nah, belakang apa ini? Belakang icon home, berarti artinya icon home-nya itu di depan background ini gitu. Nah, ini button. Ini agak pas ya, tengah. Nah, sedangkan yang lain enggak, itu artinya kita itu lagi ada di halaman ini ya, di halaman home. Kita grouping ya, bisa nih. Misalkan background yang ini sama yang icon home-nya, ini kan baru background ya. Nah, kita grup dulu ya. Kenapa di grup? Karena gini, di UI itu ada yang namanya space touch ya. Space touch itu apa? Sesuai namanya, itu ada ukuran layar pada saat disentuh sama jempol atau sama mungkin sama jari gitu ya kan. Kalau HP itu touchscreen ya, pakai jempol ngetik-kliknya gitu. Biasanya ukuran background ini ngaruh nanti. Ukuran background itu ngaruh ke berapa besar area di layar HP itu pas kita ngekliknya gitu. Jadi ukuran besar kecil itu ngaruh. Kalau misalkan ukurannya kecil atau ukuran ikonnya kecil itu ngaruh. Makanya ada beberapa aplikasi mungkin ya, kalau kalian nyobain aplikasi tertentu, kok tombolnya susah diklik. Itu kenapa? Karena area buttonnya terlalu kecil sehingga jempol kalian yang gede pas ngeklik tombolnya itu agak susah karena ukuran area buttonnya atau area touch-nya itu kecil banget gitu. Nah, kita cobanya segede gini aja supaya ya standar lah ukuran segini gitu. Kita grouping. Kenapa harus di grouping? Karena
icon sama background itu harus nyatu. Kalau misalkan enggak, bisa jadi jempol kita itu ngeklik ini nih, ngeklik si ngeklik si background, tapi si icon nggak keklik, sedangkan linknya itu ini si iconnya gitu. Atau misalnya kita ngeklik linknya, ngeklik ini iconnya, tapi background yang ini nggak keklik, sedangkan linknya itu diterapin ke si backgroundnya gitu. Nah, jadi supaya nggak salah ya, kita ngeklik icon atau ngeklik background supaya tetap jalan, kita harus ngegrouping dua ini. Jadi dua objek ini nih kita grup ya di sini. Grup. Tuh. Nah, kalau yang lain gimana? Nah, ini yang lain mungkin nggak usah ya nanti. Nah, terus kita mau bikin animasi sederhananya, pas button search misalkan ya, atau button profil nih, pas diklik, nanti ada berupa interaksi, si tombolnya itu pindah ke background birunya itu pindah ke ke si belakang profil ya gitu. Kita copy dulu ya, misalkan di sini kita copy main activity-nya. Di sini ada klik ini apa? Kita kasih nama main activity profile ya, profile. Nah, cuman yang berubah apa? Yang berubahnya ceritanya ini nih ya. Yang ini kita ungroup lagi. Nah, cuman backgroundnya itu kita pindahin ke mana? Ke belakang profile ya. Segini misalkan. Nah, jadi pas di halaman pertama ya, di main activity, pas diklik, klik profilnya, buttonnya pindah ke sebelah ini, sebelah kanan gitu ya, atau ke belakang profil. Ini kita sama di grouping juga ya, dua objek ini di grup aja kayak gitu. Nah, terus supaya ngebedainnya, sementara kita kasih teks aja ya, kasih teks nih di sini, halaman utama, kasih supaya jelas warna hitam ya di sini. Ukurannya boleh diatur, ukuran itu di sini nih. Ini 20, kita ubah jadi 40 mungkin. Gini-gini. Terus kita copy halaman profil ya, halaman profil. Nah, untuk bikin interaksinya, nah ini kan di halaman desain ya. Kalau kalian lihat di sebelah kiri atas, itu ada desain, prototype, sama share. Nah, untuk bikin koneksinya, kalian bisa pindah nih ke halaman prototype ya, di sini, prototype. Nah, di sininya tampilannya nggak beda ya, cuman mungkin yang sebelah kanan beda. Kalau desain kan option-option untuk objek. Nah, kalau prototype sebelah kanannya itu untuk animasinya ya. Nah, ceritanya kita mau bikin koneksi nih dari button ini. Kalau diklik, bukan ya, ini nih halaman profil ya. Pas kita diklik, pindah ke halaman profil tuh, jadi nyambung. Nah, ini kalau kita bikin koneksi nanti muncul garis-garis kayak gini. Ini artinya tuh untuk tahu nih, oh halaman si button ini kalau diklik nanti pindah ke halaman profile. Terus kalau halaman home ini diklik nanti pindah ke halaman utama kayak gitu. Jadi nanti ada dua garis kayak gini. Bikin animasinya gimana? Kalau secara default ya, kita klik yang ini. Tuh, ini tipenya itu tab ya, trigger itu acuan kalau misalkan si buttonnya itu si animasinya itu bakal bergerak kalau diapain. Nah, di sini ada pilihannya, ada tab, ada drag, ada key and gamepad ya, terus ada voice. Tuh, kalau misalkan tab itu kalau diklik, kalau drag itu kalau digeser-geser gitu ya. Kalau key itu kalau keyboard diklik, kita klik keyboard di mobile, atau voice ada suara tertentu nanti efeknya apa gitu ya. Nah, kita coba yang tab dulu karena diklik ya. Terus animasinya mau apa nih? Mau transisi, mau overlay. Nah, untuk istilah-istilahnya mungkin kalian bisa cari ya di di internet. Overlay itu apa? Transisi itu apa? Kalau transisi itu bergerak, biasanya mau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah, atau dari bawah ke atas gitu, disebutnya transisi kan ya. Kalau overlay itu kayak opacity-nya itu berkurang atau bertambah. Opacity itu transparansi gitu ya. Jadi ada perubahan transparan kayak gitu. Atau scroll itu artinya kayak scroll itu efek yang kalau kita main HP scroll ke atas ke bawah gitu ya. Terus ada efek-efek yang lain. Kita coba yang
auto animate ya. Kenapa auto animate? Auto animate ini nanti si Adobe XD-nya bakal menyesuaikan animasi yang cocok untuk dua tombol itu apa sih gitu ya, pas diklik kita pakai auto animate. Tuh. Nah di sini ada beberapa settingan kayak misalkan apa ya, kecepatan animasinya mau kayak gimana, mau mudah di awal atau mau mudah di akhir, atau mau mudah di kedua-duanya, di awal sama di akhir gitu. Ini ada easy in out gitu ya, atau ada easy out, ada easy in gitu, bebas. Nah durasinya mau berapa nih, durasi animasinya misalkan mau 0,3 detik atau mau 1 detik itu bisa. Kayak gini aja sederhana. Nah cara ngeplay gimana? Nah cara ngeplaynya bisa di bagian sebelah kanan atas ya. Di sini ada tombol play. Ini. Kalau diklik nanti muncul ini. Apanya tuh ini namanya? Simulasinya ya, simulasinya. Nggak ada apa-apa kan ya di sini. Nah, tapi kalau kita klik misalkan, klik. Nah, pindah tuh si tombolnya. Ini auto animate. Nah, kayak gitu kurang lebih. Atau misalkan kalau mau ada animasi bisa jangan auto animate ya, kita coba yang transisi deh ya. Coba transisi. Kalau ini kan si apa ya, si profile itu ada di sebelah kanan ya. Kita pengen pas diklik itu halamannya berpindah dari kanan ke kiri. Berarti di sini transisinya apa nih? Disallow, slide left, right, Slide up, right. dan right. Berarti ke Right. kanan. Kita coba ya ke kanan. Mana tadi? Ke kanan. Slide right ya. Kita play. Klik. Cocok nggak? Kayak tadi. Coba nih. Nih, ini tombol profilnya kan. Pak. Kan ini tombol profilnya ada di sebelah. Jawabannya. Tombol profilnya ada di sebelah kanan ya. Tapi animasinya itu pas kita klik. Nah, pindahnya itu dari kiri ke kanan. Cocok nggak? Enggak ya. Nah, berarti bukan slide right ya. Slide left. Pilih yang slide left sini. Nah, kita coba lagi atau kita coba yang ini ya, atur yang home. Nah, kalau yang home transisi juga, cuman ininya ke right mungkin ya. Gitu. Coba deh. Nah, ini udah di profile. Klik. Nah, pindah ke sana. Yang ini klik langsung ke kiri. Nah, ini mungkin cocok dari segi continuous-nya ya, continuity-nya gitu. Nah, itu di UI juga ada ngebahas tentang continuity-nya gitu. Kayak gitu, ini gambaran utamanya. Kalau yang lain gimana? Ya berarti kalau kita mau ngaktifin tombol yang lain juga, kita bikin beberapa halaman. Bentar. Ini close dulu. Nah, misalkan mau ke halaman apa ini? Halaman pencarian ya. Ya berarti di sini bikin satu halaman lagi gitu ya. Terus pas ini diklik, ininya harus ke halaman ini mungkin. Gitu. Jadi nanti si garisnya banyak ya kayak gini. Gitu. Kayak gitu kurang lebih. Ada yang ditanyakan dulu? Pak, untuk plugin itu download apa gimana? Nggak muncul. Download. Caranya gimana? Caranya di sini nih. Tambah, tinggal cari di sini. Gratis kok, banyak yang gratis. Ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Ada lagi? Iya, makasih. Ada Bapak lagi nanti pertanyaan? video diupload ya Pak? Videonya oke, diupload. Oke. Udah paham ya mungkin di sini? Nah, kalau untuk konten-konten yang lainnya, misalkan kita mau bikin halaman utama, ke di sini dulu ya. Nah, di halaman utama itu pengen ada card gitu ya. Cardnya mau dibuat dari kotak nih kayak gini gitu ya. Terus pengen agak lengkung, kanan kirinya bisa di sininya nih. Di bagian roundednya mau 20 gitu ya. Terus di enter tuh jadi ada rounded kayak gini. Terus mau bikin apa lagi? Nah, biasanya kalau di card itu ada heading-nya gitu atau ada tulisan besar.
bisa aja di sini tulis misalkan apa ya, yuk donasi misalkan kayak gini ya. Terus mau dimasukin gambar ya, kalau masukin gambar ya tinggal cari aja ya di Explorer gambar apa, terus tinggal masukin ke sini, itu bisa diatur. Itu tinggal memasukkan konten aja sih ya. Kalau masalah ganti warna semua, kalau teks ganti font semuanya ada di sebelah kanan, kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, mungkin untuk tambahannya mah kita harus tahu ini nih. Nanti dikirim deh ya, kayak misalkan kalau kita mau bikin button itu ada 6 dasar aturan untuk bikin button apa aja gitu ya. Kayak misalkan button itu harus benar-benar kelihatan button dengan ciri-ciri apa? Dengan ciri-ciri ada shadow-nya, ada rounded-nya dan sebagainya gitu. Terus mungkin dari posisi juga button itu kalau di apa ya, kalau di mobile itu harus full dari kanan ke kiri. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, ini salah penggunaan gitu ya. Itu ada aturannya juga gitu. Terus kayak misalkan ini kalau warna, masalah warna. Kalau misalkan mau ada apa ya, ada pop-up-nya itu untuk delete. Nah, kalau untuk delete, kalau untuk oke, berarti biasanya warnanya apa sih? Misalkan di sini merah, jangan sampai kayak tombolnya sama ini. Oke sama cancel itu sama gitu. Nanti kan untuk user yang buta warna juga mungkin itu ngaruh juga. Jadi ini harus ada aturan warnanya seperti apa. Kenapa delete harus ada warna merah? Karena warna merah itu apa? Warning gitu ya. Hati-hati takutnya delete-nya salah file atau apa gitu ya, itu ada aturannya. Terus kayak nah ini ukuran button nih, ini yang tadi size apa ya, size ukuran areanya gitu ya. Kalau misalkan terlalu kecil sedangkan jari kita besar, nanti agak susah juga ngekliknya. Nah, beda sama yang ini, ukurannya besar, terus tangan kita segede apa gitu, itu ada ukuran normalnya seperti apa gitu. Terus ada juga aturan button itu kalau dalam satu halaman jangan terlalu banyak button ya, karena itu bakal pusing gitu. Selain itu juga ada misalkan ini jenis-jenis menu ya, mungkin kalian pernah lihat nih yang kayak gini, menu-menu yang bentuknya kayak gini. Ini tuh ada nama-namanya. Kayak misalkan nih yang bentuknya 3, ini disebutnya hamburger gitu ya. Kalau yang stripnya cuma 2 itu disebutnya veggie burger. Terus misalkan ada yang bentuknya kayak gini, ada hot dog namanya. Ada yang namanya cheeseburger juga gitu, macam-macam. Jadi menu itu ya kalau orang biasa nyebutnya ya menu gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kita orang UI harus tahu nih, ada kebab, ada meatballs, ada candy box, ada coklat, itu bukan nama makanan tapi nama icon ya, nama menu icon gitu. Nah, itu harus tahu juga kayak gitu. Udah jam udah jam 7, udah jam setengah 6 kurang ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, ada tugas ya. Tugasnya sederhana. Ini tugas 1, tugas sebelum UAS. Gitu. Tugasnya apa? Tugasnya itu dicatat ya. Dicatat nih. Takutnya nggak ada yang ngedengerin. Tugasnya itu, tugas pertama ya, tugas 1 itu coba kalian redesign. Tahu istilah redesign nggak? Ada yang tahu istilah Desain redesign? ulang. Desain ulang. Ulang. Nah, desain ulang apa nih? Desain coba tugasnya itu redesign satu halaman ya, ingat ya. Enggak semua halaman, satu halaman aja. Satu halaman home dari aplikasi yang ada deh, yang ada di dunia. Misalkan mau ngeredesain berandanya Facebook tapi versi webnya boleh. Mau ngeredesain aplikasi Facebook versi mobilenya boleh gitu. Mau ngeredesain aplikasi apa ya, aplikasi Instagram versi mobilenya satu halaman aja, halaman berandanya boleh gitu. Mau redesain aplikasi WhatsApp itu juga boleh gitu. Jadi aplikasinya bebas, boleh pilih apa aja gitu. Tugasnya itu cuman ngeredesain aja, ngeredesain satu halaman. Paham ya tugasnya? Harus sama banget. Gimana? Harus sama banget. Oh, redesign itu bukan sama. Tapi Redesign itu ngedesain ulang.
misalkan aplikasi Facebook nih, kalau kalian buka di HP, menunya ada di atas, terus story-nya itu ada di tengah-tengah ya, terus messenger-nya itu ada di sebelah kanan atas. Nah, kalian bisa ngerubah semuanya, ikonnya mau dirubah, posisi menunya kan asalnya di atas, pengen di bawah deh, boleh gitu. Intinya ngedesain ulang gitu. Kita ya Pak. Gimana? Gimana maunya kita gitu? Iya, iya. Menurut kalian bagusnya gimana? Gitu. Misalkan kalian nemu, aplikasi ini mah tampilannya jelek nih. Nah, kalian redesign, boleh. Bagusnya kayak gimana gitu. Oke, ini di chat ya. Pakai Figma boleh nggak? Boleh, boleh banget. Di Figma. Nah, ada lagi pertanyaan? Untuk pengumpulannya kapan, Pak? Pengumpulannya Absen, minggu Pak. depan. Oke, Pengumpulannya siap, minggu Pak. depan, karena katanya kan praktek diundur, berarti tugas ini untuk minggu depan aja. Gitu ya. Untuk Iya, absen, Bapak, Pak. ini teh kan untuk desain doang ya? Ya, Kalau desain di Corel aja. tuh boleh, Pak? Corel boleh deh. Oh ya, siap. Boleh Corel. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, makasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat ya materinya, dan semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan tepat. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.